Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofa Elmi Hadania dengan ujung NIM 100 dari kelas C Indralaya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Publik dan Hukum Private dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP MSI. Baiklah, yang pertama ada hukum publik. Apa itu hukum publik? Hukum publik merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, di mana negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena bertindak sebagai penguasa untuk mengatur, memerintah, serta melindungi masyarakat. Tujuan utama hukum publik adalah menjaga ketertiban umum, menegakkan keadilan sosial, dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Yang kedua, hukum privat. Apa itu hukum privat? Hukum privat atau sering disebut sebagai hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya atau antara badan hukum yang memiliki kedudukan sejajar. Dalam hukum privat, negara tidak ikut campur secara langsung, melainkan hanya menyediakan aturan dan lembaga untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran hak antar pihak. Tujuan dari hukum privat adalah memberikan keadilan serta perlindungan terhadap kepentingan pribadi setiap individu. Poin selanjutnya adalah perbedaan antara hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum pidana. Cabang dari hukum publik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi bagi pelanggarnya. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana, negara bertindak sebagai pihak penuntut melalui jaksa penuntut umum dan sanksinya berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman mati. Yang kedua, hukum perdata. Hukum perdata termasuk hukum privat yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum yang berkedudukan sejajar. Tujuan hukum perdata adalah melindungi kepentingan pribadi serta menjamin keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Negara tidak terlibat secara langsung dalam perkara perdata, melainkan hanya menyediakan mekanisme hukum di pengadilan. Sanksinya bersifat ganti rugi, pemenuhan kewajiban, atau pembatalan perjanjian. Yang ketiga, yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga negara serta hubungan antara negara dengan warga negara berdasarkan konstitusi. Tujuan utamanya adalah memastikan agar penyelenggaraan kekuasaan negara berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya dapat dilihat pada pengujian undang-undang, sengketa antar lembaga negara, dan perselisihan antar hasil pemilu yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir adalah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara termasuk ke dalam hukum publik dan berfungsi mengatur kegiatan serta tindakan pemerintahan dalam menjalankan fungsi administrasi negara. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil, serta melindungi masyarakat negara dari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Sengketa dalam bidang ini biasanya diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara. Poin selanjutnya adalah contoh dari kasus penerapan hukum administrasi negara yang dapat dilihat pada pencabutan izin operasional 3 Pilar Sejahtera Food Tbk Aisyah tahun 2024 oleh Kementerian Perindustrian dan BPOM. Pemerintah menemukan pelanggaran administratif seperti izin edar yang kadaluarsa dan ketidaksesuaian label produk. Akibatnya, izin operasional perusahaan dicabut melalui surat keputusan resmi. PT Aisyah kemudian menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena merasa tidak diberikan kesempatan membela diri. Dalam hukum administrasi negara, tindakan pencabutan izin termasuk keputusan administratif yang harus dilakukan sesuai prosedur dan asas pemerintah yang baik. Kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan administrasi, tetapi harus tetap memperhatikan prosedur hukum dan asas keadilan. Jika tindakan administratif dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau melanggar hak pembelaan pihak terkait, keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh PT UN. Melalui kasus ini, terlihat pentingnya peran hukum administrasi negara dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak warga negara. Pada poin selanjutnya, saya akan menjelaskan di mana tempat sidang masing-masing kasus hukum dilaksanakan. Yang pertama, kasus hukum pidana. Perkara hukum pidana disidangkan di pengadilan negeri, yaitu lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana.
Sidang dipimpin oleh hakim dengan jaksa sebagai penuntut hukum dan terdakwa sebagai pihak yang diadili. Untuk kasus seperti korupsi, sidang dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, tempat sidang kasus hukum perdata. Hukum perdata disidangkan di pengadilan negeri, tepatnya pada bagian perdata yang menangani sengketa antar individu atau badan hukum, seperti kasus warisan, utang piutang, atau pelanggaran perjanjian. Dalam sidang ini tidak ada jaksa penuntut karena negara tidak menjadi pihak yang menuntut. Prosesnya dimulai dari penggugat yang mengajukan gugatan, kemudian tergugat memberikan jawaban, hakim bertindak sebagai pihak netral yang menilai bukti dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak sebelum menjatuhkan keputusan. Selanjutnya, tempat sidang kasus hukum tata negara. Hukum tata negara disidangkan di Mahkamah Konstitusi, lembaga tertinggi negara yang berfungsi menjaga agar pelaksanaan kekuasaan tetap sesuai dengan Undang-Undang 1945. MK berwenang mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara, mengajukan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilu. Sidang di Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka untuk umum, sering disiarkan secara langsung dan dipimpin oleh 9 hakim konstitusi yang menilai perkara secara independen dan objektif. Dan yang terakhir adalah tempat sidang kasus hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu lembaga peradilan yang menangani sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat pemerintahan. Sengketa biasanya muncul akibat keputusan tata usaha negara seperti pencabutan izin, mutasi jabatan, atau keputusan administratif lainnya. PT UN berfungsi memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah dilakukan sesuai prosedur, tidak melanggar hukum, dan menjunjung asas-asas umum pemerintahan yang baik. Melalui peradilan ini, masyarakat memperoleh perlindungan hukum dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Dari materi yang telah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum publik dan hukum privat merupakan dua cabang utama dalam sistem hukum yang saling melengkapi. Hukum publik berfungsi mengatur hubungan antara negara dengan warga demi menjaga kepentingan umum serta ketertiban masyarakat, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antar individu untuk melindungi hak dan kepentingan pribadi. Keempat cabang hukum, yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara, memiliki ruang lingkup serta lembaga peradilan masing-masing. Meskipun berbeda, semuanya bertujuan sama, yaitu menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.